Halo, assalamualaikum. Kali ini lewat YouTube pertemuan keempat ya, pengembangan pseudocode struktur kontrol pemilihan. Berarti bisa ada pemilihannya, ada pilihannya. Lalu pokok pembahasan utama. Oh ya, saya buka ini PDF pertemuan 4 dan di sini ada notepad, juga ada compiler C++-nya. Jadi saya compiler C++-nya online, banyak banget di kalian searching di Google compiler C++, nanti banyak banget. Jadi nggak harus install Borland atau apapun. Oke, pokok pembahasan yakni pertama bahas definisi dulu struktur kontrol pemilihan, lalu yang kedua pseudocode struktur kontrol pemilihan, dan selanjutnya disk checking, proses checkingnya, dan yang keempat adalah contoh algoritma dan pseudocode-nya. Pertama, struktur kontrol pemilihan. Struktur kontrol pemilihan dalam pseudocode digunakan untuk menggambarkan, kata kuncinya ada di pilihan antara dua atau lebih tindakan tergantung pada apakah kondisi yang diberikan. Kayak gini contohnya, jika jumlah orang lebih besar dari 10 maka pintu dibuka, else yang lain berarti dibatalkan. Kita langsung terapkan di C++ ya contohnya. Oke, sambil dibuka C++-nya. Berarti kan umpamanya kita hapus dulu. Kita masukkan jumlah orang, habis itu oh ya, ini pakai include iostream using namespace std. Ini buat iostream ini biar paham COCin itu apa. Jadi harus memasukkan iostream. Kalau iostream kita hapus, nanti COCin nya nggak jalan, error. Lalu kita bikin ini, kita namain dulu variabelnya, yaitu jumlah orang org. Cout masukkan jumlah orang, cin nanti membaca dari ini jumlah orang, cin nya adalah jumlah underscore org. Nah, kita tentukan, nah, kan ini udah pendefinisiannya dulu, lalu kita masukkan ini algoritmanya dirubah ke C++ nya. Berarti if kurung buka jml underscore org lebih besar dari 10, terus kita kasih kurung kurawal, tutupnya juga jangan lupa. Lalu akan keluar pesan cout. Pesannya adalah pintu dibuka gitu ya. Lalu kan ini else, berarti tambahkan sini else, lalu kurung kurawal cout
dibatalkan, pintu ditutup gitu ya, pintu ditutup. Nah, nanti kalau kita kita run, kita masukin umpamanya 11 kan berarti kan di atas 10 pintu dibuka seperti itu, karena pesannya cuman pintu dibuka atau pintu ditutup. Nah, jika kalau kondisinya bernilai true atau false, jadi kan kalau yang tadi ada pilihan, jika keadaannya pertama kayak gini, maka kejadiannya adalah kayak gini. Jika selain yang ini, maka kejadiannya kayak gini. Nah, kalau kayak gini, kalau yang kedua ini kondisi bernilai true atau false, kita coba terapkan di mana? Di C++ nya. Kalau yang ini cuman if doang, nggak jika apa hasilnya apa. Jika 11 pintu dibuka. Oke, kita play lagi coba. Jika 9 berarti nggak terjadi apa-apa, karena sudah ditentukan ini doang gitu. Berarti kalau yang ini umpamanya jika punya member maka diskon 20%. Lah jika tidak punya member berarti ya nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apapun. Lalu selanjutnya kita bahas struktur kontrol pemilihan. Nah, ini standar ya, tinggal bacanya doang, lebih kecil dari, lebih besar dari, sama dengan. Anggaplah kita tambahin garis di belakangnya. Kalau garis lurus ini berarti kan membentuk huruf K, berarti kan lebih kecil dari. Kalau kayak gini, yang kedua ini ditambah garis membentuk huruf B, berarti lebih besar dari, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada beberapa variasi dari struktur kontrol pemilihan. Variasinya apa aja? Yaitu simple selection, combine, multiple selection, nested selection, dan perintah case. Simple selection terjadi jika harus memilih di antara dua alternatif yang ada. Nah, seperti yang kita bikin tadi juga termasuk simple selection. Pilihannya cuma dua. Keyword yang digunakan adalah if, nah ini then, ini maksudnya then, yang ini kurung kurawal. Tapi kan ini bahasa pemrograman. Kalau yang ini adalah algoritma, cara nulisnya, cara nulis algoritmanya. Kalau ini sudah dikonversi ke bahasa pemrograman. Keyword dari simple selection adalah if, then, else, dan and if. Nah, simple selection ini ada dua macam, yakni simple selection bercabang dan tanpa cabang. Contoh yang bercabang lah yang tadi, yang kita buat tadi, if jumlah, else keadaannya yang lain apa. Ini kan if 1, if-nya bercabang ada 2, pemilihannya ada 2. Terus kita bikin pintu ditutup.
ditutup. Nah, ini tinggal play. Inilah simple selection per cabang. Karena kan ada dua pilihan. Jika kalau umpamanya yang ini, jika contohnya yang ini kan sama aja sebenarnya. Kalau nulis algoritmanya nanti kayak gini. Kita coba nulis algoritmanya yang ini aja, contoh yang saya bikin aja. If jika jumlah orang kurang dari 10, then maka pintu dibuka. Kejadian yang lain adalah pintu ditutup. Pintu ditutup. Lalu ada and if. Nah, ini contoh algoritmanya. Simple selection per cabang. Lalu ada tanpa cabang, kayak yang tadi juga, tidak ada else-nya. Tanpa cabang, karena kan tidak ada pilihannya, berarti kan nggak ada cabangnya. Oke. Kita lanjutkan. Buatlah contoh pseudocode dan flowchart untuk menentukan apakah penghasilan per bulan yang dimasukkan kena pajak atau tidak. Oke. Ini cukup agak simple. Jadi kan pakainya kan simple selection. Nah, inputnya penghasilan per bulan. Total penghasilan kali 12 bulan. Karena kan pajak dihitung dalam setahun, berarti dikalikan 12 bulan. Nah, jika total penghasilan ini didapat dari penghasilan dikali 12. Jika lebih besar dari 15 juta, maka keterangan kita keluar pesan kena pajak. Outline solusi, baca gaji dulu, suruh nginputin gaji, lalu total penghasilan sama dengan gaji dikali 12. Jika total penghasilan lebih besar dari 15 juta, maka kena pajak. Ini termasuknya simple selection ya, simple selection tanpa cabang, karena kan nggak ada else-nya. Jadi kalau gajinya kurang dari 15.600.000 ini, nanti nggak terjadi apa-apa. Nah, ini cara bikin algoritmanya. Ini buat judulnya, judul program kita nantinya. Menentukan kena pajak atau tidak apabila input data tersebut diberikan. Nah, ini ya kadang kalau mau menambahkan detail cara berpikir kita, bisa dimasukkan juga di sini, kurung kurawal di sini. Lalu deklarasi, maksudnya ide kita tentang program ya, maksudnya bisa dimasukkan di dalam sini, orek-orekan gitu. Jadi yang baca biar, kalau programnya kompleks tentunya, kalau programnya kompleks bisa ditambahkan penjelasan singkatnya di dalam kurung kurawal di sini. Lalu dideklarasikan dulu tipe datanya string, karena kan keterangan udah huruf juga, long gaji untuk angka dalam gajinya.
Lalu deskripsinya baca gaji dulu, yaitu kita inputin gaji. Ini prosesnya terjadi di dalam komputer ya. Total penghasilan sama dengan gaji yang telah kita inputkan dikali 12. Jika total penghasilan lebih besar dari 15 juta, maka keterangan kena pajak, else keterangan tidak kena pajak. Sekarang di algoritmanya sudah dimasukkan simple selection per cabang. Lalu pemeriksaan algoritma. Nah, pemeriksaan algoritma ini penting untuk kalau udah bikin algoritma, kita tes dengan beberapa data. Nah, kalau yang ini kita tes dengan 2 data, yaitu data pertama gajinya 900.000, data yang kedua gajinya 3.500.000. Yang outputnya nanti yang data 1 yaitu 900.000 nanti keluar keterangan tidak kena pajak, dan data 2 3.500.000 nanti kena pajak. Gitu. Lalu tabel dash check. Tabel dash check ini sebenarnya tidak sesimpel ini, tapi karena ini programnya simple jadi langsung aja, karena kan cuman isinya cuman gaji inputan kita, lalu outputnya tidak kena pajak atau kena pajak. Selanjutnya adalah kalau kita simple selection bercabang ya tadi ya, dan tanpa cabang. Selanjutnya ada combine selection. Combine selection ini kata kuncinya di combine selection ini kata kuncinya di combine, yaitu menghubungkan menggunakan AND atau OR. Nah, contohnya ini. Jika syarat 1 operator logika itu maksudnya AND atau OR. Syarat 2 maka instruksi 1. Yang lain instruksi 2. Contohnya ini. Jika ikut OR-MIC dan ikut semot, maka lulus. Jika keadaannya ikut OR-MIC doang berarti gagal, atau ikut semot doang berarti gagal. Jika selain dari ini maka dianggap gagal. Kalau N, perbedaannya di N berarti kan harus terpenuhi semua. Kalau OR bisa dipilih 1. Selain combine selection terjadi jika kondisi yang harus diperiksa lebih dari 1. Kondisi tersebut dapat dihubungkan dengan menggunakan AND atau OR. Kata kuncinya adalah combine. Combine ini bisa pakai AND atau OR. Kalau AND berarti harus terpenuhi semua. Kalau OR, MIC dan semot terpenuhi semua berarti lulus. Jika cuma 1 doang berarti gagal. Nah, kita coba diterapkan di C++, sudah saya buat. Umpamanya ya, kita masukkan nilai matematika di atas 65 dan nilai bahasa di atas 75, berarti Anda lulus, keluar pesan Anda lulus. Jika selain itu berarti nggak lulus. Contoh kita ini ya, kita coba ya run. Kita inputkan nilainya 66 dan nilai bahasanya 76. Berarti nanti keluar Anda lulus. Jika ini tak run lagi, jika nilai MTK-nya 66 matematikanya, lalu bahasanya kok 60, berarti nggak lulus. Berbeda dengan pakai OR. Kalau OR di mana, di C++ kayak gini modelnya, garis lurus 2 kali, matematikanya di atas 65 atau nilai bahasanya 76
lebih besar dari 75, berarti kan satu parameter aja udah cukup, nggak kita ngisi input ya, matematikanya 66, lah kok nilai bahasanya 74, otomatis nanti keluar adalah lulus karena satu terpenuhi. Kalau di inputkan dijadikan di kayak gini, tinggal tak kopas, taruh di notepad, tinggal disesuaikan seperti ini. N atau OR. Oke, gitu aja. Lalu selanjutnya kita nested selection. Nested selection ini sebenarnya kayak simple selection, tapi ada penambahan if line. Nah, modelnya itu ada dua, yaitu linear nested selection. Kita tambahkan catatannya di notepad saya ini. Tambah yang ketiga adalah nested selection. Ya, ada linear dan non linear nested selection. If nested if nested if kayak mana linear selection linear nested selection. Nah, ini else if nya ada banyak. Jadi pertama if dulu, lalu kondisinya else if lagi, baru else. Berarti if nya ada dua kali. Nah, kalau kayak gini namanya linear, karena kan tinggal nambah else if, dan yang ketiga adalah si n if nya. Yang kedua ada non-linear. Non-linear ini agak ribet karena di dalamnya mana tadi? Di dalam if terdapat if else lagi, baru di else kan. Jadi if-nya apa? Kondisi if ini syarat 1. Terus masukkan if else lagi. Kalau semua nggak terpenuhi, baru masuk ke else. Kalau if ini syaratnya nggak ketemu, masuknya ke else. Kalau syarat 1 terpenuhi, berarti kejadiannya ini, instruksinya apa aja. Contoh struktur nonlinear nested if statement. Jika A lebih besar dari B, maka A lebih kecil dari C, cetak A. Jadi A ini disortir lagi, apakah lebih besar dari B? Oke, lebih besar dari B, berarti nanti masuk ke sini. Apakah lebih besar dari C? Berarti cetak. Kalau selainnya berarti cetak C. Ini intinya adalah if, di dalam if masih ada if else lagi. Ini biasanya agak algoritma yang agak susah pakainya yang dalam pakainya if else nested non-linear ini. Kita kopas. Lalu ada perintah case.
Perintah case digunakan untuk sebagai instruksi pemilihan di mana aksi yang akan dilakukan hanya tergantung pada nilai dari satu macam variabel. Umpamane case nilai 1, maka apa kejadiannya apa? Kalau case nilai 2, kejadiannya apa? Contoh ya. Contohnya adalah kita langsung buka compiler saya tadi. Oh ya, yang nested tadi kan tinggal nambah else if. Kalau udah else, baru habis itu diisi parameternya. Begitu juga yang nested non-linear tadi, berarti di dalam if ini ada if lagi. Oke, kita lanjut ke case. Case ini kita contohkan sesuai dengan sini apa ya, switch goal beda. Case contoh ya, contohnya kita memasukkan pesan, jadi masukkan, tak hapus saja, integernya kita tentukan adalah hari, masukkan nilai, jadi dari angka dirubah ke hari, masukkan angka untuk dirubah menjadi hari. Jadi kalau hari 1 di angkanya 1 dirubah menjadi dirubah menjadi Senin gitu, dikonversi. Lalu cin untuk menyimpannya, penyimpanan sementaranya. Cin ngambil data dari hari. Oh ya, kalau bahasa pemrograman tuh langsung aja kalian searching gitu. Kalian mau ngapain, kalian searching pasti langsung ketemu. Jadi saya kadang juga lupa cara penulisan bahasa pemrograman. Jadi nggak masalah, karena kan rutinitas saya juga nggak tiap hari menggunakan C++. Jadi case 1 berarti kalau 1 keluar cout-nya harinya Senin gitu. Cout Senin. Break. Kalau case 2 cout-nya apa? Berarti kayak ini, kayak umpamanya milihnya A, berarti nanti keluarnya jus strawberry. Kalau B berarti keluarnya jus sirsak. Selasa. Kita tutup, langsung kita play run.
ada error di switch. Oh iya, jadi switch ini harus menginputkan apa, kan case kan satu lah, satu ini dari mana? Satu ini ngambil dari inputan hari ini, inputan hari tanda petik di atas ini. Masukkan angka, kalau kita klik 2 pil berarti harinya Selasa. Cuman mengklasifikasikan modelnya. Kalau mamane A berarti kalau kita nginput A berarti langsung jus strawberry. Jadi ini sangat terbatas penggunaannya di case ini. Lebih sering penggunaan if else. Oke gitu teman-teman, latihan ya, latihan bikin ini yang ini aja, nanti bisa dikumpulkan langsung setelah Anda melihat video ini. Oke, nggak susah kok, nanti kalian searching kan udah ketemu di mana, di Google. Tapi yang penting adalah kalian paham cara kerja dari program yang kalian kopas itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.